الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدع علينا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أصحابه يخرج من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المكرمين وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين وخصوصا آمين ومهتمين خصوصا من هذا المسجد الاستقامة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surah Al-Hujurat juz 26, surah yang ke-49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Bapak sekalian rahimakumullah, Allah memberikan perintah kepada kita umat Islam untuk mengatur di dalam bersinergi, berhubungan, bersosial dengan lingkungan kita, di mana di sini sangat ditekankan dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhilah kalian katsiran, banyak-banyak minadh-dhann, berprasangka. Inna ba'da dhanni isman, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari kesalahan teman kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka di antara kalian ayyakula lahma akhi, memakan daging temannya, maitan dalam keadaan mati, fakarihtum, maka pasti kalian tidak suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Di sini perintah untuk menjauhi zon atau sangka-sangka, karena sangka-sangka itu sebagian dosa. Sangka-sangka itu sebagian dosa, bahkan lebih besar dosanya daripada pahalanya. Inna dhad ismun, dosa. Sangka
atau prasangka itu apa? Prasangka adalah satu gejala yang muncul dari kalbu kita, dari hati kita, yang tidak didasari dengan fakta atau bukti atau gambaran yang jelas. Kita berprasangka itu menunjukkan bahwa kita punya problem atas kawan yang kita sangka itu. Walaupun prasangka ada yang bagus yang disebut dengan husnudzan. Prasangka yang tidak bagus namanya apa? Su'udzan. Su'udzan. Kalau husnudzan, prasangka bagus, itu adalah sesuatu yang muncul dari kalbu kita karena memang hati kita baik. Hati kita positif, sehingga kita bisa berprasangka baik. Bapak-ibu sekalian, berprasangka baik kepada orang yang salah itu dosa apa enggak? Sekali lagi, berprasangka baik pada orang yang sering berbuat salah itu dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi berprasangka buruk kepada orang yang baik, kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Kita berprasangka baik karena memang kebiasaan kita ngumpul dengan orang-orang yang baik, sehingga otomatis kalbu kita terbimbing untuk berprasangka baik itu. Tapi kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang hatinya buruk, maka boleh jadi orang yang baik itu kita sangka buruk. Sedang kita berprasangka baik kepada yang buruk saja, kita mesti pahala kok. Iya. Berprasangka baik kepada orang yang buruk itu masih pahala. Nah sekarang kita disuruh berprasangka baik kepada sesama kita. Maka yang kita perlukan adalah kondisi hati kita yang harus menjadi kondisi yang baik. Dalam tubuh kita Pak, dalam diri kita itu kan ada hayat. Maaf, saya ulangi lagi. Ada jasad. Apa ya? Ada jasad, kemudian ada hayat. Hayat itu isinya adalah hati, akal, dan nafs. Saya ulangi lagi. Dalam diri kita ada namanya jasad, tubuh yang tampak ini Pak. Tubuh yang tampak ini adalah paket dari Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mancung, ya hitam, ya udah begitu paket dari Allah. Yang kedua adalah hayat. Nah hayat ini yang bisa kita kelola. Hayat itu isinya apa tadi? An-nafs, nafsu. Yang kedua adalah al-qalbu, hati. Yang ketiga adalah al-aqlu, akal. Iya. Nafs, jiwa kita, nafsu kita, kira-kira gimana Pak? Banyak buruknya atau banyak baiknya? Nafsu baik namanya mutmainnah. Nafsu yang tidak baik namanya nafsu amarah, lawamah, mulhamah. Ya, itu nafsu. Nafsu kita itu disetir oleh panglima kita. Panglima adalah akal. Tapi ada yang lebih tinggi daripada akal, yakni rajanya. Raja dalam diri kita adalah hati, qalbu. Yang nyetir totalnya itu ya adalah qalbu. Nah, nafsu kita, kalau ilmu yang kita miliki, akal yang kita miliki itu positif, banyak banyak pengetahuannya, maka nafsu kita akan terbimbing Pak. Kira-kira nafsu kita semua terbimbing oleh akal kita atau masih kadang-kadang nafsu yang dominan Pak?
Halo Pak, nafsu yang dominan atau akal sehat kita yang dominan Pak? Kita sering kalah dengan nafsu kita, akal kita bahkan nggak berfungsi Pak. Akal kita nggak berfungsi ketika nafsu sudah menginginkan sesuatu. Padahal di atas akal itu masih ada namanya al-qalbu, hati Pak. Ini kata Imam Ghazali ya. Ada hati, dan hati itulah yang akan mewarnai nafsu kita, mewarnai akal kita menjadi yang baik atau yang buruk. Karena itu maka untuk kita bisa menjadi orang yang selalu husnuzan, maka perbaiki hati kita, perbaiki kolbu kita. Ya, apalagi kalau kita mau masuk Ramadan itu Pak. Sebetulnya Pak, ayatnya kita hafal Pak. Ayatnya kita hafal tentang bahwa nafsu kita, gejolak kolbu kita, itu Allah katakan ya'lamullah, Allah mengetahui. Mana ayatnya? Bahwa kolbu kita, hati kita, nafsu kita itu dipantau oleh Allah. Ayatnya mana Pak? Yang ya'lamullah itu apa itu? Surah apa? Surah Al-Baqarah yang kita baca setiap kita tahlil itu. Ya. Allah mengetahui Pak. Detak-detik jantung kita, gejolak kalbu kita, gejolak nafsu kita dipantau oleh Allah. Nah sekarang kalau kita ini husnuzan sama Allah, Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung penyangkaan hambaku kepadaku. Aku, kata Allah, tergantung dari penyangkaan hambaku kepadaku. Seperti apa sangkaan kita kepada Allah Pak? Ketika kita masih ragu-ragu atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka hakikatnya kita sudah suudzon sama Allah. Ketika kita sudah beribadah, kita nggak yakin bahwa salat kita diterima oleh, ditolak atau diterima, menyangka ditolak oleh Allah, maka kita suudzon sama Allah. Jadi bagaimana kita bisa membangun hati kita untuk benar-benar husnudzon dengan Allah, karena husnudzon kita dengan Allah itu akan akan kita peroleh. Ada seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Nabi pernah bersabda dengan beberapa sahabat, nanti ada pemuda yang namanya Uwais yang ciri-cirinya di punggungnya ada tanda putih. Kalau kamu ketemu sama dia, mintalah doa kepada dia, karena doanya diijabah oleh Allah. Uwais. Maka Umar setiap musim haji selalu dia berada di pintu kota dan bertanya, mana kafilah dari Yaman. Nggak ketemu. Tahun berikutnya ada nggak ketemu. Berikutnya ketemu kafilah dari Yaman. Adakah kafilah Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Ada seorang gembel yang ada di belakang. Dia ditaruh di menjaga ontak, menjaga barang-barang. Tendanya paling buruk. Kemudian Umar, mana tunjukkan aku? Memang orangnya lusuh, Pak. Iya. Orang semua tidak menyangka bahwa Uwais ini adalah orang yang disabdakan oleh Nabi, karena bukan sahabat. Kemudian begitu Umar ketemu, diteliti, dilihat, ternyata benar di punggungnya ada putih-putih segede koin gitu. Ditanya Uwais bin siapa? Benar. Kemudian Umar langsung bersimpuh di situ, duduk di situ minta doa kepada Uwais Al-Qarni, sementara orang menganggap dia adalah orang yang sangat buruk. Setelah Umar
meminta doa kepada dia dan tahu siapa Uwais, baru kemudian orang berbondong-bondong memuliakan Uwais Al-Qarni. Coba sekarang bagaimana seandainya kita ada di lingkungan kita ada orang yang begitu, yang tidak mulia secara fisik, yang tidak mulia secara materi, bahkan dia tinggalnya juga di gubuk, kita menganggap bahwa dia adalah seorang hina, padahal dia disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu membangun husnuzan, membangun kebaikan hati, persangkaan hati kebaikan kepada manusia itu perlu, jangan dilihat secara fisik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah kalian jauhkan berbanyak prasangka. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, semuanya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, jadi ketika kita berprasangka baik, insya Allah akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat. Tapi ketika berprasangka buruk, pasti akan mendatangkan keburukan untuk kita dan juga untuk orang yang kita suudzoni. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan, artinya mencari kesalahan, kita mengulik, kita mendeteksi orang, dicari keburukannya. Nah, kalau jaksa sih boleh banyak. Memang tugasnya mengulik kesalahan orang. Tapi kalau kita boleh hanya sebatas yang tampak saja. Yang tampak saja itu pun dianjurkan untuk ditutupi, Pak. Ketika kita melihat orang berbuat salah, maka upayakan untuk ditutupi. Ini malah mengulik, kemudian kesalahannya dibeber kepada orang, itu dosa, Pak. Dosa. Ketika seseorang itu suka membeberkan kesalahan orang lain, pasti pada suatu saat nanti Allah akan membeberkan keburukan kita. Kira-kira diri kita ini, Pak, kalau nggak ditutupi sama Allah, layak apa nggak kita duduk di masjid yang mulia ini, Pak? Kira-kira kalau kita itu keburukannya nggak ditutupi sama Allah, kira-kira kita layak apa nggak duduk di masjid rapi, kemudian dengan teman-teman semua yang menghormati? Kira-kira layak nggak kita dihormati, Pak? Enggak, Pak. Adanya kita ini dimuliakan sama orang karena kita tidak dibuka aibnya. Betul apa enggak, Pak? Karena kita tidak dibuka aibnya. Nah, sekarang kalau kita suka membuka aib orang lain, maka pasti saatnya kita akan dibuka aibnya oleh Allah, minimal di akhirat. Ya Allah. Di akhirat itu, Pak, bagi orang yang belum minta ampun, belum bertaubat, maka Allah akan menampakkan jati diri kita, aib masing-masing. Suami akan tampak aibnya oleh istri, istri tampak aibnya oleh suami. Begitu juga jamaah akan tahu siapa ustadz sebetulnya, dan seterusnya. Jadi kampung akhirat adalah kampung untuk mengungkapkan satu rahasia-rahasia yang selalu ditutupi, dan dia tidak pernah menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan siapa yang memberikan keamanan, maka Allah akan berikan keamanan dunia dan akhirat. Ya, Pak. Ini penting ini, Pak. Iya. Jadi jangan kita merasa bisa menutupi keburukan kita dengan casing-casing yang tidak jelas. Karena kita masih bisa nutupi. Pada saatnya
Allah yang akan membuka gitu. Ya. Allah adalah Malikud Dayan. Malikud Dayan artinya Allah zat yang maha menuntut. Allah zat yang maha menuntut. Bagaimana kalau bapak dituntut oleh istri, bapak dituntut oleh anak, kira-kira gimana ada akhirat? Karena itu maka jangan suka membeberkan aib orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menghibah. Apa ghibah, Pak? Ghibah itu apa? Menggunjing. Ghibah itu ngomongin orang di mana orang itu kalau diomongin nggak suka, itu ghibah. Gimana Ustaz kalau yang diomongin itu yang benar, dia memang suka ngutang nggak dibayar-bayar gitu. Kemudian dia ghibah, dosa enggak? Apapun kita ngomongin orang yang orang itu tidak suka, maka ini namanya ghibah. Kalau beneran itu namanya ghibah. Kalau nggak benar tapi diomongin itu namanya dusta, bohong, ya, fitnah. Lebih gede mana antara fitnah sama ghibah? Ya, fitnah lebih gede. Nah, ghibah ini adalah hal yang mudah keluar dari mulut kita, Pak. Sementara salah satu yang membatalkan pahala puasa kita adalah ghibah, an-namimah, an-nadhr bisyahwah, ya, al-kadhibah. Salah satu yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya batal, tapi nol nilainya orang yang puasa ketika dia ngerumpi. Apa? Yang suka ngerumpi itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu katanya, bapak juga ngerumpi. Yang suka ngerumpi itu ya laki-laki dan perempuan sama, kalau udah kumpul kemana-mana itu. Padahal ketika siang-siang puasa kita ngomongin orang benar atau tidak benar, tapi yang diomongin itu nggak suka, maka itu batal pahala puasa. Jadi kalau mau ghibah jangan siang-siang, malam-malam aja. Baik. Nah, ghibah ini diibaratkan seperti orang yang makan daging temannya sendiri yang sudah mati. Siapa yang bisa makan daging temannya yang sudah mati? Gak ada yang mau. Tapi buruknya seperti itu, Allah berikan gambaran. Kenapa kok daging teman yang sudah mati? Karena orang yang ghibah itu memang berarti orang mati yang nggak bisa balas sendiri, nggak bisa balas. Misalnya saya menghibah bapak, kan nggak dengar, tapi kita ketawa-ketawa, oh iya dia dia nggak bisa bela diri, ibaratnya orang mati. Itu dosanya, dosa besar, ya, dosa besar yang Allah sebutkan seperti memakan daging teman yang sudah mati. Ya. Jadi inilah di dalam Islam betapa indahnya Allah mengatur persaudaraan, mengatur hubungan teman dengan teman, orang itu dengan orang yang lain. Suudzon nggak boleh, kemudian meneliti keburukan nggak boleh, ngomongin orang nggak boleh. Kira-kira agama lain ada apa nggak yang begitu, Pak? Luar biasa Islam itu. Jadi Islam, Al-Quran sangat melarang kita memperburuk silaturahim. Karena kalau itu kita langgar, maka akan terjadi syiqaq, perpecahan dalam satu komunitas. Ya, jadi suudzon nggak boleh, ghibah nggak boleh, mencari kesalahan orang lain nggak boleh. Allah katakan wattaqullah, adalah takut kepada Allah. Orang yang bisa menahan itu hanya orang yang takwa. Ya, Pak. Orang yang takwa yang bisa mengelola hatinya tidak ada suudzon.
Orang yang bertakwa yang bisa hatinya itu bening, hatinya itu bersih, husnudzan. Bahkan ada ulama yang mengatakan seseorang itu dilihat dia itu saleh atau tidak, bagaimana dia bersikap dengan kawan-kawannya. Ya. Jadi dilihat orang itu saleh apa tidak, bagaimana dia dalam mengelola hatinya. Hati kita itu menjadi hati yang selalu baik, selalu berprasangka buruk, bersangka baik atau ada suudzonnya. Kira-kira gimana Pak? Bapak suka suudzon sama istri apa enggak? Atau istri suka suudzon sama suami apa enggak? Ketika istri suudzon sama suami munculnya cemburu. Kalau bapak suudzon sama istri muncul nanti cemburu. Cemburu awal daripada pertentangan, Masya Allah. Iya. Iya, jadi yuk kita bangun kalbu kita dengan husnudzan kepada siapapun. Waktu kita kecil ada kisah bagaimana seorang tua yang membunuh kucingnya. Kenapa kucingnya dibunuh? Karena ketika masuk rumah, kucing itu mulutnya berdarah-darah dan dianggap kucing inilah yang sudah menyakiti anaknya. Padahal begitu masuk ketemu sama anak yang bayi itu, di situ ada ular yang sudah mati dibunuh sama kucing itu. Jadi anaknya itu tidur pulas, ya. Di situ ada ular yang mati, dikira kucing yang membunuh bayinya, padahal kucing menyelamatkan bayi itu dari gigitan ular. Tapi begitu sudah ketahuan, ternyata kucing yang berbuat menyelamatkan anaknya, kucingnya sudah mati. Bagaimana itu menyesalnya? Bagaimana itu menyesalnya? Jadi gara-gara suudzon, tidak diteliti, ya. Mestinya kita ada diteliti dulu. Dilihat dulu. Wattaqullah, sekali lagi tidak bisa kita mempunyai hati yang husnudzan kecuali kalau kita bertakwa. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Tawwab, Maha penerima taubat, Rahim, Maha penyayang. Tuh, ketika kita sudah terbiasa kita suudzon, ghibah, tajasus, maka Allah mesti mengatakan Allah Maha penerima taubat bagi yang mau taubat, Rahim, Allah dan yang Maha memberikan kasih sayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan aku menjadikankum kalian semua syu'uban, suku-suku, wa qabail, dan kabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya akramakum, mulia-mulia kalian, indallahi, si Allah, adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Ini ayat ini merupakan deklarasi dari Al-Quran, dari Islam, bahwa manusia itu mempunyai persamaan hak, persamaan nasab. Kita semuanya khuluqum min Adam. Kalian semua dari seorang laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Wahai sekalian manusia, semuanya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi nasab kita itu sama, Pak. Loh, Pak. Nasab kita sama, masing-masing anak keturunan Nabi. Kita semuanya anak keturunan Nabi, Pak. Iya, tapi Nabi ada. Iya, itu semua. Ya.
Wa Adam, dan Adam adalah min turab, dari tanah. La farqa baina Arabiyyin wa Ajamiyyin, tidak beda antara orang Arab dan orang Ajam, illa bitaqwa, kecuali ketakwaan saja. Jadi kita semuanya sama, Pak. Semua dari keturunan Adam, dan Adam itu dari tanah, dan tidak beda antara kita dan orang Arab. Yang membedakan adalah takwa kita, sehingga kita nggak perlu minder gara-gara masalah rezeki, gara-gara masalah pendidikan, gara-gara masalah pangkat derajat, nggak perlu minder, Pak. Karena kita di depan Allah, di depan salat kita adalah sama. Orang kaya datang belakangan, ya di belakang. Walaupun orang pangkat datangnya terlambat, ya makmum di belakang. Ya, tapi walaupun orang yang biasa tapi datangnya awal, ya silakan di shaf paling depan, kan gitu ya. Ya. Jadi kita di mata Allah adalah sama. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah satu, Pak. Satu semuanya hamba Allah, dan saatnya akan digiring kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan melalui pintu satu. Apa pintu kita, Pak? Kita akan digiring menghadap Allah melalui satu pintu. Apa, Pak, pintunya? Kematian. Walaupun orang gagah, orang kuat, ujung-ujungnya mati. Walaupun orang pinter, akhirnya mati, kan gitu, Pak ya. Karena itu maka nggak ada yang istimewa manusia itu. Kenapa? Karena kita emang asalnya satu, yakni Adam dan Hawa. Kemudian setelah Allah menyampaikan bahwa kita dari diri yang satu, dari keluar dari satu pasangan, maka waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian Allah menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Dulu belum ada bangsa ya, ini dalam tafsir kan ya, suku bangsa. Dulu belum ada bangsa, suku dan kabilah. Suku lebih gede, kabilah lebih kecil. Waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk saling kenal mengenal, karena dengan kita saling mengenal itu yang pertama. Kalau misalnya kita ketemu satu suku atau satu qabail, satu keluarga, akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Oh, ternyata dia itu masih saudara kita, satu jid dengan kita, gitu kan. Orang Arab itu mereka mempunyai kemampuan mengingat leluhurnya, Pak. Orang Arab itu punya kemampuan mengingat leluhur. Kalau kita, kalau Bapak ingat sampai apa, Pak? Kan Bapak, kakek, uyut, canggah, wareng, putek-putek, gantung siwur. Kalau urutan kan gitu ya. Apa? Bapak, kakek, uyut, habis uyut apa? Habis uyut apa? Canggah, wareng, habis wareng, putek-putek gantung semuanya 7. Lah kita itu sampai kakek aja kadang nggak kenal, Pak. Coba, Bapak punya kakek, punya nenek, makamnya ada di mana? Ya Allah. Iya. Ini. Jadi kita ini mengingat leluhur kita sudah putus gitu. Ada orang mengatakan kepatan obor. Kalau bapaknya begitu, nanti cucu kita kira-kira kenal apa nggak sama kita? Oh, bapakmu itu dulu pejuang masjid, kakeknya nggak kenal itu. Dulu itu kakekmu itu rajin ibadah, nggak kenal. Sehingga kita nggak punya ketokohan, nggak ada yang dibanggakan. Gitu, Pak. Jadi perlunya kita ingat leluhur agar anak itu punya standar.
Anak itu punya rem kalau dia mau berbuat salah. Anak itu pengen bisa menyesuaikan dengan kakeknya. Gitu Pak. Ya kalau misalnya kita nggak kenal sama leluhurnya, yang kita kenal sama leluhur orang-orang soleh. Ya, leluhur orang-orang soleh. Oh, kita ini gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini. Terus imamnya nanti sampai Imam Syafi'i. Gitu misalnya. Oh, bapak saya itu madhabnya madhab Imam Syafi'i. Itu ada itu. Jadi kalau misalnya nggak ingat dari silsilah Bapak, silsilah guru-gurunya Bapak gitu. Kira-kira gimana? Ada apa enggak? Anak tahu tentang silsilah guru kita, ada apa enggak? Enggak tahu, Pak. Padahal ini penting, Pak. Iya. Oh, anaknya ustadz yang ahli sunnah, tahu-tahu anaknya menjadi anak yang ahli bid'ah. Insyaallah. Jadi syu'uban wa qalban yang pertama tentang, yang kedua dengan mengenal kakek keturunan kita. Tadi munculan yang kedua muncul mahabbah, rasa cinta. Yang ketiga muncul rasa ya akan menambah rezeki kita, Pak. Tambah saudara, tambah rezeki, dan ketiga kita akan dapatkan limpahan apa? Panjang umur, Pak. Iya, baik. Jadi dengan rajin silaturahim akan muncul mahabbah, cinta. Yang kedua tambah rezeki dan dipanjangkan umur, insya Allah. Ya, inna karamakum indallahum, sungguhnya sebaik-baik kalian orang-orang yang paling bertakwa. Semulia-mulia kita adalah orang yang bertakwa. Ya. Jadi nggak penting Pak, status macam-macam nggak terlalu penting. Ya, sarjana ini, sarjana itu, ya mungkin bagus Pak ya. Akan tapi kalau nggak punya sarjana takwa untuk apa Pak? Ada apa enggak kuliah yang memberikan gelar takwa Pak? Halo Pak. Ada apa enggak kuliah mana yang bisa memberikan gelar takwa? Kalau sudah S1, S2, sudah hebat. Anaknya Pak Jono, Pak Joni misalnya. Tapi kalau dia kemudian tidak bertakwa, gimana tuh? Maka kuliah apapun, anak itu harus didesain, diarahkan menjadi anak yang bertakwa. Karena itu menjadi kebanggaan dunia dan akhirat. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabir, zat yang maha wasi. Saya kira itu saja. Silakan ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita dihadapkan pada situasi di mana kita mengetahui sikap buruk seseorang dan kita lihatnya melindungi orang yang sekitar kita tidak terkena sikap buruknya itu gimana? Apakah itu kita termasuk kita atau kita masuk dalam kalian kita atau Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita melihat ada keburukan seseorang, kemudian kita melindungi lingkungan agar tidak terburukkan dengan dia, gitu ya. Itu bagaimana? Ya memang kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, Pak. Amar ma'ruf itu harus kita laksanakan, nahi munkar harus juga kita berani menyampaikan. Tapi amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar juga dengan cara yang ma'ruf, gitu ya. Artinya kita memberikan nasihat yang baik bagi orang yang sudah baik. Dengan orang yang jahat kita juga memberikan nasihatnya dengan cara yang baik.
Jangan kita berikan nasihat kepada orang yang jelas memang jahat dengan cara jahat juga. Ya, itu namanya nahi mungkar dengan cara mungkar. Mungkin ketika kita sudah bisa menyermikan ke lapangan hati kita, kecerdasan kita dalam memilih kata-kata dan sikap, orang itu mungkin di samping dia bisa ngerem, orang lain pun akan bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau kemudian pola kita dengan jangan kita ketemu saya, kita boikot, otomatis orang juga akan menjauhi dia dan juga tidak simpati dengan kita. Saya kira itu, Pak. Jadi dai itu bagusnya merangkul, jangan memukul. Dai harusnya bisa merangkul, jangan memukul. Ya, saya kira tidak aneh, Pak. Iya. Iya. Tetapi tetap berjalan nahi mungkar. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya menghindari kebutaan atau perselisihan sama istri mengingatkan atau memanjakan kepada anak? Menurut saya pikiran saya kurang cocok, pemanjaannya kurang dididik. Kalau saya ada maka saya memilih untuk keributan dan persisihan. Apakah saya termasuk takut sama istri atau memang cukup menjadi daripada keributan atau persisihan? Yang kedua, segala sesuatu yang suka maupun duka, nikmat atau tidak nikmat, yaitu kersah Allah. Apapun yang diinginkan saya terima. Terima kasih. Perbedaan pendapat dalam menangani anak, satunya memanjakan, satunya keras. Bagaimana bagusnya? Istri memanjakan, bapak maunya jangan dimanja gitu kan. Iya, itu masih dalam konteks benar, Pak. Istri memanjakan, yang memanjakannya sampai setingkat apa? Kalau memanjakannya hanya dari cara misalnya anak tidak disuruh kerja, anak tidak disuruh macam-macam, ya, anak dibebasin, ini masih benar, Pak. Tapi kalau memanjakannya anak itu, anak tidur nggak sholat subuh dibiarkan, ini salah. Saya punya kakak, Pak. Saya punya kakak ketika pas hari meninggalnya saya datang dan anak-anak saya kumpulin, saya tanya, bagaimana komentar kalian dengan mama kalian? Maka anak-anak itu mengatakan, mama nggak pernah nyuruh sama aku apa-apa. Waduh, mohon maaf singkat ya, Wak. Karena anak ini semuanya diperhatikan sama sang ibunya dan anak ini prestasinya, Pak, luar biasa. Satunya beasiswa sampai perguruan tinggi, sampai di Amerika beasiswa, satunya. Yang kedua hafal Quran 30 juz, ngafalnya hanya 10 hari. Yang satunya menjadi asisten dosen yang luar biasa. Yang ketiga hafal Quran juga keempat. Jadi semua mengatakan mamaku nggak pernah marah kepadaku, mamaku tidak pernah menyuruh kepadaku, beban berat dia tanggung sendiri. Jadi memanjakan anak dengan pola yang benar masih bagus, Pak. Tapi kalau memanjakan anak sampai gak ibadah itu dibiarkan, ini yang berdosa. Nah sekarang bapak kerasnya sampai apa? Saya kira itu saya karena rumah saya Isya. Kita dengan Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, barakallah, masya Allah. Lumayan. Tadi tensinya itu 210 per 105. Gitu. Sehingga tadi nggak khutbah Jumat. Itu masih kelihatan masih ini. Orang Betawi bilang, oh, nggak ada.